Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan taklimat dalam kitab Fadil Amal. Kisah para sahabat. Kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melewati sebuah kubur. Kumar radhiyallahu anhu bercerita, pada satu hari saya jalan bersama Ali radhiyallahu anhu ke arah hutan. Dia mendekati tanah pekuburan yang terdapat di situ. Sambil berkata, "Wahai ahli kubur, wahai kamu yang menghuni tempat yang sunyi ini, bagaimanakah keadaanmu di alam sana? Setahu kami segala harta peninggalanmu telah habis dibagi-bagikan. Anak-anakmu telah menjadi yatim dan janda-janda yang kamu tinggalkan telah menikah lagi. Sekarang ceritakanlah sedikit mengenai dirimu." Kemudian sambil menoleh ke arah saya, dia berkata, "Wahai Kumail, seandainya mereka dapat bicara, sudah tentu mereka akan mengatakan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa." Setelah berkata demikian, dia menangis. Katanya lagi, "Wahai Kumail, kubur adalah kotak tempat menyimpan amal, dan hal ini akan diketahui setelah kematian menjemput kita." Hikmah dari kisah di atas: amal perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk akan bersimpan di dalam kubur sebagaimana terpelihara dalam sebuah kotak. Kisah seperti ini telah banyak diriwayatkan dalam beberapa hadis, bahwa amal kebaikan akan menyerupai seorang manusia yang berwajah perempuan. Ia akan menemani si mayit itu yang untuk menghibur dan menyenangkan hatinya, sedangkan perbuatan buruk akan datang berupa manusia yang berwajah buruk atau berbau busuk sehingga menambah kesengsaraannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang mengikuti seorang ke kuburannya: harta bendanya, kaum kerabatnya, dan amal perbuatannya. Harta dan kerabatnya akan kembali setelah upacara penguburan. Yang tetap tinggal bersamanya hanyalah amal perbuatannya saja. Pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kamu tentang permisalan hubunganmu dengan saudaramu, dengan kekayaanmu, dan dengan amal perbuatanmu?" Para sahabat pun semuanya ingin mendengar penjelasan beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hubunganmu dengan semua itu seperti seorang manusia dengan 3 orang saudaranya. Apabila manusia itu hampir mendekati wafatnya, ia pun memanggil saudaranya yang pertama, lalu berkata, 'Saudaraku, engkau tahu aku akan keadaanku, bukan? Apakah pertolongan yang dapat engkau berikan kepadaku?' Saudaranya menjawab, 'Aku akan merawatmu dan akan mengobatimu serta melayanimu sepenuhnya. Jika engkau meninggal, aku akan memandikanmu, mengkafanimu, serta mengusung jenazahmu ke kuburan. Setelah penguburan aku akan berdoa kebaikan kepadamu.'" Rasulullah SAW bersabda, saudaranya yang pertama ini adalah kaum kerabatnya. Saudaranya kedua ketika diberi pertanyaan yang sama, yang menjawab, "Aku akan bersama-sama denganmu selama engkau masih hidup. Apabila engkau telah meninggal, aku akan pergi ke tempat lain." Saudaranya yang kedua ini adalah harta kekayaannya. Ketika pertanyaan sama dikemukakan kepada saudara yang ketiga, ia menjawab, "Aku akan menemanimu walaupun kamu sudah berada di alam kubur, menjadi penghibur hatimu di tempat yang penuh ketakutan. Ketika amal perbuatanmu ditimbang, aku akan duduk di timbangan amal kebaikan dan memberatkannya." Saudaranya yang terakhir ini adalah amal soleh yang telah dilakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Sekarang saudara manakah yang menjadi pilihanmu?" Jawab para sahabat, "Ya Rasulullah, tidak diragukan lagi, saudara yang terakhir itulah yang menjadi harapan kami, karena saudara yang pertama dan yang kedua tidak begitu berguna." Muntakab Kanzul Umur. Alhamdulillah, setelah sama-sama mendengarkan kisah para sahabat, kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melewati sebuah kubur. Semoga Allah SWT memberi kita kepahaman, kita niat menonton, kita menyampaikan.
tutup dengan doa kifaratul masjid. Tulis subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.